Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3444-3446. Teknik ini disebut teknik pernapasan imitasi. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan nafas Anda. Dave mengikuti Scarlett dan berkata. Setelah mendengar ini, Scarlett terkejut dan berkata, saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang penggarap iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan dapat mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja nanti ketika dia mabuk, dia mendapat masalah, seseorang mengetahuinya dan dia dibacok sampai mati. Apakah teknik ini begitu kuat? Helena bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tentu saja, jika kamu mahir dalam teknik menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya, kata Scarlett. Wow, luar biasa. Helena terkejut, lalu menatap Dave dan berkata, Master akan sangat beruntung di masa depan, Anda mungkin akan sangat tampan. Apa maksudmu? Dave adalah tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Helena. Setelah kamu menguasai teknik pernapasan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Kamu bisa mengubah penampilanmu sesuka hati, lalu. Helena tersenyum, tidak, lanjutnya, tapi Dave dan Scarlett mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Dave memelototi Helena. Scarlett tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Ayo pergi, ayo pergi. Dave tidak tahan dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran terbuka. Dave melompat dan langsung melompat keluar dari celah. Scarlett dan Helena mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan. Dave dan dua orang lainnya berjalan ke arah barat, Dave merasa jauh lebih nyaman saat ini. Roh jahat Pola Dao di tubuhnya sangat penuh. Bahkan jika dia bertemu Preston, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk melawannya. Selain itu, ada Scarlett di sekitar, jadi tidak perlu takut. Dave dan yang lainnya terbang untuk jarak tertentu dan menemukan bahwa pegunungan di depan mereka terus-menerus seperti laut, dan pegunungan itu bergelombang, diikuti oleh tempat lain. Pemandangan sedikit berbeda. Dan terdapat puncak di titik tertinggi pegunungan tersebut. Gunung tersebut sangat curam sehingga terlihat seperti ditusuk pisau dan kapak. Dari kejauhan terlihat seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Ada awan dan kabut di sekitar puncak gunung, dan gumpalan roh peri samar-samar mengelilingi puncak gunung, tetapi tidak hanyut. Dave tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan roh peri yang samar. Pegunungan yang aneh sekali, kata Helena sambil melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Lihatlah gunung-gunung yang mengelilingi puncak itu, dan puncaknya dikelilingi oleh energi peri. Mengapa saya melihat gunung-gunung di sekitar puncak seolah-olah itu buatan manusia? Mungkin terbentuk ketika perang antara dewa dan iblis. Seseorang membentuk formasi sihir ini, kan? Scarlett bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Scarlett, Dave juga melihat sekeliling. Dia juga menemukan bahwa pegunungan yang terus-menerus itu agak aneh, tapi dia tidak memikirkan tentang formasi sihir. Lagi pula, formasi sihir sebesar itu pasti merupakan masalah besar. Tapi kemudian aku memikirkannya, pada saat itu para dewa dan iblis sedang bertarung, yang abadilah yang turun ke dunia surga dan manusia. Jika itu adalah formasi yang dibuat oleh yang abadi, itu akan mungkin terjadi bahkan di Hongda. Ayo turun dan lihat. Setelah Dave selesai berbicara, sosoknya melayang ke bawah. Scarlett dan Helena mengikuti. Mereka mencari harta karun tanpa tujuan. Mungkin ada sesuatu di pegunungan ini. Ketika Dave dan yang lainnya mendarat, mereka menyadari bahwa pegunungan yang baru saja ada di depan mereka tidak lagi terlihat sama sekali. Sosok mereka tampak tersembunyi di pegunungan ini, mereka terlalu kecil, seperti semut. Jika pegunungan ini benar-benar buatan manusia, maka orang yang mengatur formasi ini sangat hebat, kata Dave dengan emosi setelah turun. Apa hebatnya ini? Saat kamu naik menuju keabadian, memindahkan gunung dan mengisi sungai hanyalah lambaian tanganmu. Begitu kamu mencapai kekuatanmu, semuanya akan menjadi mudah, kata Scarlett kepada Dave. Naik menjadi abadi, aku tidak tahu tahun atau bulan apa ini. Dave tersenyum pahit, lalu mulai berjalan ke depan. Tolong, tolong. Tepat ketika Dave dan yang lainnya belum pergi jauh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong.
Orang yang meminta bantuan adalah seorang gadis, dan dia sedang terburu-buru. Dev tidak ingin mengkhawatirkan hal itu, lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini, mereka semua datang ke sini untuk berburu harta karun. Karena Anda di sini untuk berburu harta karun, bersiaplah secara mental untuk menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Dev ingin berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan melewatinya, dia melihat seorang gadis yang malu dan baru berusia 17 atau 18 tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur wajahnya juga sangat murni, sekilas dia terlihat cantik, dan auranya tidak rendah, dan dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi. Pada usia ini, Anda telah mencapai alam kesengsaraan transendensi. Jika Anda tidak berbakat dan pintar, maka Anda memiliki latar belakang yang sangat kuat, mungkin Anda adalah wanita tertua dari sekte tertentu. Bagaimanapun, hanya sejumlah besar sumber daya yang dapat mendukung peningkatan budidaya. Seperti orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga seorang biksu, mereka mungkin tidak mencapai alam kesengsaraan transendensi setelah berlatih sepanjang hidup mereka. Dahi gadis itu dipenuhi keringat dingin dan dia terus menoleh ke belakang. Di belakang gadis itu, dua kultivator iblis mengejarnya dengan cepat. Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri, patuh saja, kata kedua pembudidaya iblis dengan senyum cabul di wajah mereka. Bagaimana gadis itu mau mendengarkan? Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa, tetapi ketika dia melihat Dev, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Dev dengan waspada. Dia tidak tahu siapa Dev dan apakah dia bersama dengan kultivator iblis, jadi gadis itu sangat waspada. Tapi dua kultivator iblis di belakangnya semakin dekat. Saat ini, gadis itu melihat Scarlet dan Helena. Mereka berdua perempuan, jadi mereka mungkin memiliki kedekatan secara alami. Saya melihat gadis itu melewati Dev dan berlari menuju Scarlet dan Helena. Kakak, tolong bantu aku. Gadis itu berlari ke arah Scarlet dan Helena, lalu bersembunyi di belakang mereka dengan ekspresi panik. Scarlet mengikuti Helena dan melihat penampilan menyedihkan gadis itu. Mereka semua merasa kasihan padanya dan berkata, jangan takut, selama kami di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Saat ini, dua penggarap iblis telah mengejar. Ketika penggarap iblis melihat Scarlet dan Helena, dia menyeringai, hahaha, hari ini adalah hari yang baik. Dua wanita cantik ada di sini lagi. Kali ini kita sangat beruntung. Kedua kultivator iblis itu menatap lurus ke mata. Melihat Scarlet dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan Dev yang berada tidak jauh dari situ. Bagaimana kalian berdua para penggarap iblis menindas seorang gadis? Sunggun Fe tidak tahu malu. Scarlet bertanya kepada kedua penggarap iblis dengan marah. Wajah seperti apa yang kamu butuhkan di medan perang antara dewa dan iblis ini? Terlebih lagi, ini adalah gunung iblis surgawi, wilayah para penggarap iblis kami, apa yang berani kamu lakukan? Seorang penggarap iblis berkata dengan arogan. Medan perang antara dewa dan iblis yang dibuka di gunung iblis surgawi adalah wilayah klan iblis, jadi mereka tidak takut sama sekali. Saya menyarankan Anda untuk patuh. Selama Anda melayani kami dua bersaudara dengan nyaman, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak berpikir Anda sudah besar. Bersenang-senang dengan kami dua bersaudara bukanlah apa-apa. Dua iblis itu tidak tahan lagi dan perlahan mendekati Scarlet dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata pembudidaya iblis itu, Scarlet dan Helena sangat marah. Kamu berani membuat rencana untuk wanitaku. Apakah kamu tahu itu adalah akhir hidupmu? Ini adalah suara lucu yang datang dari belakang dua penggarap iblis. Kedua pembudidaya iblis itu dengan cepat melihat ke belakang dan menemukan Dev sedang menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Keduanya langsung rileks saat melihat Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Nak, apakah kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, pantas mendapatkan seorang wanita? Biar ku beritahu, kami dua bersaudara sedang mempermainkan wanitamu untuk memberimu wajah. Kamu seharusnya merasa beruntung. Kedua kultivator iblis itu mengejek Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tapi pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang melintas di atasnya. Kedua pembudidaya iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah dua oleh cahaya pedang. Mata kedua pembudidaya iblis itu melebar karena terkejut di wajah mereka. Menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh cahaya pedang, mereka akhirnya terjatuh.
Bahkan sampai akhir hidup mereka, mereka tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dapat membunuh dua biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dengan satu tebasan pedang. Ini tidak ilmiah. Ketika gadis itu melihat bahwa Dev telah membunuh dua pembudidaya iblis dengan satu pedang, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Scarlet menghampiri Dev dengan senyuman di wajahnya, aku tidak menyangka sikap heroikmu dalam menyelamatkan kecantikan cukup anggung. Apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Apa yang kamu bicarakan? Dev tercengang. Kamu bilang kami semua adalah wanitamu, apakah kamu menghitungnya juga? Scarlet mendekati Dev dan bertanya dengan mata genit. Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap. Dev tidak mau menjawab Scarlet. Meskipun dia telah tidur dengan Scarlet berkali-kali, itu hanya transaksi, tanpa perasaan. Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain. Master, apa yang harus kita lakukan dengan gadis ini? Helena bertanya pada Dev. Dev melirik gadis itu, dan gadis itu juga tahu bahwa Dev adalah bos di sini, jadi dia buru-buru berlari ke arah Dev. Kakak, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu meraih lengan Dev, mata penuh harap. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang baik. Dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Penambahan satu orang lagi hanya akan menjadi beban. Ketika gadis itu melihat Dev terdiam, dia menangis dan mengertakkan gigi dan berkata, kakak, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan dapat memberikan tubuhku kepadamu. Ketika Dev mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa. Dia sudah disiksa sampai mati oleh Scarlet selama periode ini. Saya bukan bodhisattva Guanyin, dan tubuh Anda tidak berguna bagi saya. Tetapi jika Anda dapat mengeluarkan harta lainnya, jika nilainya bagus, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda bersama saya. Kata Dev kepada gadis itu. Gadis itu memandangi tubuhnya dan tampak malu. Aku berpisah dengan ayahku. Aku tidak membawa harta apapun. Tetapi jika kamu dapat menuntunku menemukan ayahku, ayahku pasti akan membalas budi baikmu. Saya dari keluarga Seng di Fancheng. Nama saya Jennifer Seng. Keluarga Seng di Fancheng. Apakah ayahmu Timothy Seng? Scarlet yang mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Jennifer mengangguk dan memandang Scarlet dengan aneh, aku ingin tahu bagaimana kakak mengenal ayahku. Keluarga Seng Anda paling terkenal dengan jimat magisnya, dan juga terkenal di seluruh wilayah selatan. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Seng Anda juga akan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apa yang terjadi dengan kedua pembudidaya iblis tadi? Mengapa kamu berpisah dari ayahmu? Scarlet bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bersama ayahku dan tetua agung ke pegunungan ini. Ayahku berkata bahwa pegunungan ini ditutupi oleh formasi sihir besar, jadi kami perlu menemukan titik lemah formasi sihir secara terpisah. Saya bersama saudara laki-laki saya ke tempat ini, tetapi saya tidak menduga bertemu dengan seorang penggarap iblis. Saya melarikan diri dengan saudara laki-laki saya, dan kemudian saya bertemu dengan Anda. Jennifer berkata jujur. Pegunungan ini memang formasi sihir. Sepertinya tebakan kita bagus. Ketika Scarlet mendengar perkataan Jennifer, dia menghitung. Kakak, jika kamu membantuku untuk menemukan ayahku, ayahku pasti akan berterima kasih banyak. Tolong. Mata Jennifer mulai menitikkan air mata lagi. Scarlet tidak berani menjawab, dia hanya bisa melihat ke arah Dev untuk membuat keputusan. Oke, kamu bisa mengikuti kami. Dev mengangguk dan setuju. Melihat ini, Jennifer buru-buru menangis dan tersenyum. Tapi tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba seorang pria paruh baya melompat keluar dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria itu melirik mayat dua pembudidaya iblis di tanah, dan berkata dengan mata tajam, kamu membunuh dua saudara laki-lakiku dan masih ingin pergi, jangan bermimpi. Bersambung.